Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang keadilan atau fairness. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rahayu Ningsih, NPM 073, kemudian Galih Suryo, NPM 129, dan Khalida, NPM 151. Materi yang pertama di sini ada definisi keadilan. Menurut kamus, keadilan atau fairness merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda ataupun manusia. Keadilan sendiri dapat diartikan sebagai persepsi individual atau kelompok tentang kewajaran perilaku yang mereka terima dari suatu organisasi. Untuk lebih rincinya, terdapat beberapa pengertian mengenai keadilan dilihat dari penerapannya di organisasi. Keadilan berdasarkan penerapannya didefinisikan sebagai cara untuk memecahkan konflik. Menurut Aram dan Saliparte tahun 1981. Cara untuk menyeleksi pegawai menurut Arvey 1979. Cara untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja menurut Walton dan McKinsey 1965, dan cara negosiasi gaji menurut Mahoney tahun 1975. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Keadilan organisasional dapat didefinisikan sebagai persepsi individual tentang keadilan di tempat kerja, berdasarkan luaran atau outcome, dan mereka peroleh jika dibandingkan dengan individual lain, proses pengambilan keputusan dalam penentuan outcome, serta interaksinya dengan figur otoritas. Materi yang kedua yaitu konstruk keadilan. Keadilan dapat dibentuk dari beberapa konstruk antara lain berkaitan dengan proses, luaran atau outcome, dan melalui konstruk sosial. Greenberg tahun 1993 membedakan keadilan atau justice menjadi 4 dari 2 dimensi struktural dan sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Keadilan prosedural atau procedural justice mempunyai dimensi prosedur dan struktural. 2. Keadilan distributif atau distributive justice mempunyai dimensi distribusi dan struktural. 3. Keadilan informatif atau informative justice mempunyai dimensi prosedur dan sosial. Dan yang terakhir ada keadilan interpersonal atau interpersonal justice mempunyai dimensi distribusi dan sosial. Selain itu, ada juga keadilan dalam organisasional menurut Colquitt tahun 2001 juga memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama, keadilan distributif atau distributive justice. Keadilan distributif menyatakan bahwa individual membandingkan rasio luaran atau outcome seperti gaji, beban kerja, penghasilan, dan lain-lain dengan input yang dipersepsikannya dengan rasio individual lain. Menurut equity theory, jika rasio yang dipersepsikan tidak sama, maka pihak yang memperoleh rasio lebih tinggi akan merasa bersalah karena menerima outcome lebih besar dari yang seharusnya. Sementara pihak yang memperoleh rasio lebih kecil akan merasa marah karena menerima outcome kurang dari yang seharusnya mereka terima. Menurut equity theory, ketika terdapat kesamaan rasio antara outcomes dan input, maka dapat menimbulkan kepuasan. Yang kedua ada keadilan prosedural atau procedural justice. Keadilan prosedural menjelaskan mengenai persepsi individual terhadap prosedur yang berkaitan dengan penentuan luaran atau outcomes. Thibault dan Walker tahun 1975 menjelaskan bagaimana individual menerima outcome yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun dapat menimbulkan rasa kepuasan, yaitu apabila individual meyakini bahwa prosedur atas outcome tersebut sudah dilakukan secara adil.
Keadilan prosedural juga dijelaskan oleh Leventhal tahun 1980 yang dikaitkan dengan 6 hal, yaitu konsistensi, tidak bias, akurat, benar, representatif, dan memenuhi etika. Yang ketiga ada keadilan interpersonal atau interpersonal justice. Keadilan interpersonal merupakan tipe dari keadilan interaksional. Keadilan interaksional sendiri merupakan perluasan dari keadilan prosedural, yaitu menekankan pada kualitas perlakuan interpersonal. Bias dan Moak tahun 1986 menyatakan bahwa keadilan interpersonal meliputi aspek proses komunikasi antara sumber dan penerima keadilan, seperti rasa hormat maupun kejujuran. Keadilan interpersonal teraksional ditentukan oleh perilaku interpersonal yang ditunjukkan oleh manajemen. Oleh karena itu, ketika anggota organisasi berpersepsi ada ketidakadilan, maka individual tersebut diprediksi akan memberikan reaksi negatif terhadap manajemen, bukan kepada organisasi secara keseluruhan. Yang keempat ada keadilan informasional atau informational justice. Keadilan informasional merupakan persepsi individual mengenai keadilan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan. Hal ini menurut Greenberg tahun 1987. Keadilan informasional menyediakan penjelasan mengenai suatu keputusan yang dibuat. Colquitt tahun 2006 menjelaskan bahwa keadilan informasional berkaitan dengan penjelasan yang jujur dan memuaskan dalam rangka pembuatan keputusan. Menurut Lewis 2013, keadilan informasional menekankan pada akurasi dan kualitas penjelasan yang individual terima. Slide selanjutnya yaitu ketiga persepsi keadilan. Menurut Wenzel tahun 2002 memberikan dua penjelasan mengenai persepsi keadilan, yaitu yang pertama self-interest model atau instrumental perspective. Persepsi keadilan akan tercapai bila individual diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena individual meyakini input mereka sebagai instrumental atau alat mencapai outcome yang diinginkan. Yang kedua yaitu the group value model atau relation atau non-instrumental perspektif. Partisipasi meningkat persepsi keadilan karena memungkinkan individu mengekspresikan pandangan dan dengan cara demikian individual dapat memberikan kontribusi untuk hubungan jangka panjang pada kelompok atau grup. Selanjutnya yang keempat yaitu dampak persepsi individual terhadap keadilan. Untuk yang A yaitu keadilan dan kinerja. Beberapa penelitian memprediksi hubungan antara keadilan prosedural dan kinerja berdasarkan pada teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi itu sendiri maupun jadi manajemen secara langsung. Yang B yaitu keadilan dan kompensasi. Dalam konteks kompensasi, fenomena keadilan dapat dikaitkan dengan pemberian imbalan bagi anggota organisasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Slide selanjutnya yaitu yang kelima, keadilan dalam pembuatan keputusan. Penelitian mengenai keadilan telah banyak dikembangkan sebagai riset dan berbagai model pengujian yang mencakup variabel-variabel dan isu-isu yang relevan dengan kehidupan organisasi. Model pengujian antara lain berkaitan dengan fenomena keadilan dalam negosiasi, keadilan dalam pembuatan keputusan baik secara individual maupun keadilan dalam pembuatan keputusan kelompok atau group decision making. Slide selanjutnya yaitu yang keenam, teori-teori yang mendasari keadilan. Yang pertama, teori kesamaan atau equity theory menjelaskan bahwa individual mengevaluasi iuran relatif terhadap masukan dan membentuk opini mengenai seberapa baik mereka diperlakukan. Untuk yang kedua yaitu referent cognition theory, menunjukkan bahwa individual berpikir
atau bereaksi secara referensial, terutama apabila individual menerima iuran yang tidak adil atau unfair outcome. Untuk yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial atau social exchange theory, menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi itu sendiri maupun dari manajemen secara langsung. Selanjutnya yang ketujuh yaitu relevansi riset keadilan di BAR. Penelitian mengenai keadilan pada literatur akuntansi sangat relevan dengan fenomena real seperti konsep keadilan dikaitkan dengan penyusunan anggaran oleh Lindqvist 1995 dan Wenzel 2002. Keadilan dalam setiap penelitian kinerja oleh Lau dan Monser 2008 maupun keadilan dikaitkan dengan negosiasi dan pemberian kompensasi oleh Adams 1965. Selanjutnya yang kedelapan yaitu contoh-contoh riset keadilan. A. Lindqvist 1995. Studi ini menguji apakah distributive justice, procedural justice, dan referral cognition mempengaruhi kepuasan dan kinerja. Hasil studi mengindikasikan bahwa partisipasi melalui voice dalam menetapkan anggaran akan memperoleh kepuasan terhadap anggaran dan tugas lebih besar dibanding partisipasi yang tanpa input. Yang selanjutnya contoh-contoh riset keadilan. B. Wenzel 2002. Studi ini menguji pengaruh persepsi keadilan dan komitmen pencapaian tujuan terhadap kinerja manajer dalam tatanan anggaran. Hasil studi mengindikasikan bahwa persepsi keadilan secara langsung berhubungan dengan komitmen individual dalam tujuan penganggaran. Selanjutnya C. Lau dan Monser 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja non-keuangan dapat mempengaruhi perilaku individual. Hasil studi mengindikasikan bahwa penggunaan pengakuan kinerja non-keuangan berhubungan dengan perbaikan komitmen individual dan kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.